Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu kembali dengan Bunda Dini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentu teman-teman sudah mengetahui ya, karena teman-teman sudah melakukan praktikum di minggu yang lalu. Teman-teman masih ingat? Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan bagaimana benda padat, benda cair, dan benda gas. Yuk kita simak baik-baik videonya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu apa bedanya benda padat, benda cair, dan benda gas? Oke, teman-teman, boleh memperhatikan tabel yang sudah Bunda siapkan ya. Nah, kita lihat di tabel benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan wujud yang tetap atau sama seperti semula. Kemudian benda padat juga bisa dilihat dan bisa disentuh. Contohnya ada buku, pensil, penggaris, penghapus, dan lain-lain. Sekarang coba perhatikan ya, di depan ada benda padat apa teman-teman. Nah, di sini Bunda memiliki buku kecil ya. Nah, buku kecil ini termasuk ke dalam benda padat. Kenapa ya disebut benda padat? Coba sekarang teman-teman perhatikan. Apakah buku kecil ini bisa dilihat? Tentu bisa dilihat ya teman-teman. Apakah bisa disentuh? Tentu bisa disentuh. Dan bentuknya akan tetap sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sekarang Bunda pegang di atas ini, bentuknya tetap seperti ini. Nah, apabila Bunda simpan di meja seperti ini, maka bentuknya pun akan tetap sama seperti yang tadi. Maka buku kecil ini disebut dengan benda padat karena dapat dilihat dan dapat disentuh, kemudian bentuknya tetap atau sama seperti semula. Kemudian teman-teman tahu apa bedanya dengan benda cair? Nah, teman-teman tahu apa itu benda cair? Nah, teman-teman kemarin sudah mencoba mencari contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar rumah teman-teman. Apa teman-teman masih ingat contoh benda cair? Ya, sekarang Bunda punya 2 tempat. Ada gelas dan ada mangkok kecil. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman coba perhatikan tabel di atas. Nah, di sini ada benda cair. Benda cair itu yang pertama masih sama seperti benda padat, yaitu bisa dilihat dan bisa disentuh. Nah, kemudian bedanya dengan benda padat, benda cair itu mereka mengikuti wadah atau tempatnya. Kemudian jumlahnya pun akan tetap sama ketika dimasukkan ke dalam wadah yang satu dan dimasukkan ke dalam wadah yang dua, maka bentuknya akan mengikuti wadah tersebut. Namun jumlahnya akan tetap sama. Sekarang teman-teman boleh memperhatikan ya. Di sini Bunda mempunyai air. Nah, salah satu contoh benda cair itu adalah air putih, sirup, teh, dan lain-lain. Sekarang Bunda punya air putih di dalam botol. Nah, air putih di dalam botol ini mengikuti wadah di dalam botol. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Maka air putih tersebut akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti gelas bentuknya. Dan apabila dimasukkan ke dalam mangkok, air putih tersebut akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti mangkok. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya bagaimana cara membedakan benda padat dan benda cair. Benda padat yaitu
dapat dilihat dan dapat disentuh. Begitupun benda cair dapat dilihat dan dapat disentuh. Namun bedanya benda padat ini bentuk dan wujudnya tetap sama dimanapun mereka berada. Sedangkan benda cair bentuknya akan mengikuti wadahnya. Seperti ini ya teman-teman, apabila air dimasukkan ke dalam gelas akan mengikuti bentuk gelas. Apabila air dimasukkan ke dalam mangkok, maka akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti mangkok. Namun jumlahnya tetap sama. Nah, selain ada benda padat dan benda cair, teman-teman tahu kalau kita bernafas, ada apa ya teman-teman? Ya, ada udara ya teman-teman. Teman-teman tahu udara itu termasuk ke dalam benda padat, benda cair, atau benda apa ya? Ya, benda gas. Nah, teman-teman sekarang boleh memperhatikan tabel yang sudah Bunda buat, yaitu ada benda gas. Nah, benda gas ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Namun, seperti benda cair, bentuk dan wujudnya akan mengikuti tempatnya dengan memiliki volume ya teman-teman. Nah, sekarang Bunda punya balon. Teman-teman kemarin sudah mempraktekkan bagaimana sifat-sifat benda ya, yaitu meniup, plastik, dan balon. Sekarang coba Bunda contohkan ya meniup balon. Nah, teman-teman seperti ini ya. Teman-teman, udara yang Bunda tiupkan ke dalam balon ini termasuk ke dalam benda gas. Kenapa ya teman-teman? Nah, seperti dalam tabel yang tadi ya, bahwa benda gas itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Di sekitar kita banyak udara dan angin ya teman-teman, namun kita tidak bisa melihat udara ataupun angin dan juga kita tidak dapat menyentuhnya. Namun benda gas mereka akan mengikuti wadah atau tempatnya, sehingga bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya itu. Nah, misalnya udara yang Bunda tiupkan ke dalam balon, udara tersebut akan mengikut tempatnya, yaitu seperti balon. Maka bentuknya pun akan seperti balon. Nah, sekarang Bunda juga punya plastik nih teman-teman. Teman-teman kemarin juga sudah mempraktekannya ya. Ketika udara yang Bunda tiupkan ke dalam plastik, nah udara yang Bunda tiupkan ke dalam plastik ini akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti plastik bentuknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika udara yang Bunda tiupkan ke dalam balon, maka bentuknya akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti balon. Dan apabila Bunda tiupkan ke dalam plastik, maka udaranya pun akan mengikuti tempatnya, yaitu seperti plastik bentuknya. Namun, udara ataupun angin tidak bisa dilihat dan disentuh. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya, benda gas dan benda cair. Benda gas sama seperti benda cair, bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya. Namun benda gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Sedangkan benda cair dapat dilihat dan dapat disentuh, juga bentuk dan wujudnya mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, teman-teman pasti sering menemukan benda-benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar kita. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, sekali lagi teman-teman, dapat dilihat dan dapat disentuh. Juga bentuk
dan wujudnya akan tetap sama dimanapun mereka ditempatkan atau disimpan. Sedangkan benda cair, nah teman-teman, benda cair dapat dilihat dan dapat disentuh. Namun bentuknya tidak tetap, bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya. Kemudian benda gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, namun bentuk dan wujudnya akan mengikuti tempatnya. Seperti itu ya teman-teman pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan ya. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Teman-teman boleh mengerjakan tugasnya di buku tema 2, halaman 66, 67, 74, 86, 87, 96, dan 97. Semangat ya teman-teman, teman-teman pasti bisa. Cukup sekian dari Bunda hari ini ya teman-teman. Bunda tunggu tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.